akan mensimulasikan demonstrasi kontekstual 3.1 yaitu pengambilan keputusan bersama Bapak Bambang Adiseno dari SDN 5 Pelangan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Hari ini kita ada sedikit perbincangan wawancara mengenai suatu pengambilan keputusan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut saya dilema etika ini adalah suatu tindakan yang benar dan benar, tapi harus diputuskan secara bersama-sama. Misalnya satu contoh, ini kan ada rekan kita yang dari jauh, ini otomatis datangnya pasti akan terlambat. Nah, untuk itu kita juga harus bertindak, kita ajak komunikasi dulu, apa penyebabnya, kita identifikasi apa masalahnya, dan itu adalah yang harus kita putuskan, tapi sebetulnya itu benar dan juga kita tidak serba salah gitu ya. Terus dalam mengambil keputusan, bagaimana Bapak menjalankan suatu keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang tadi benar-benar yang merupakan dilema etika tadi? Ya, kalau saya sih biasanya saya panggil dulu secara istilahnya kita emosional ya, berdua Pak Mama, katanya identifikasi permasalahannya apa, penyebabnya apa, kalau teman yang bersangkutan ini datangnya kenapa, itu bisa jadi faktor keluarga atau faktor mungkin istilahnya anak atau apa seperti itu. Baik, dari kasus seperti yang Bapak bicarakan barusan, langkah-langkah apa Pak yang biasanya Bapak lakukan untuk menghadapi masalah itu? Langkah-langkah yang pertama biasanya kita diskusi dengan yang bersangkutan dan kita minta solusi. Kita memberikan solusi kepada yang bersangkutan untuk seperti kita adakan jadwal tiket, kemudian beberapa untuk lebih pagi lah datang ke sekolah. Mungkin juga dengan kita bersama-sama dengan rekan-rekan guru untuk memberikan solusi bagaimana kita bisa lebih efektif lagi dalam mengerjakan tugas-tugas. Jadi pengambilan keputusan yang Bapak lakukan antara itu tidak efektif ya, terjadi dengan adanya keberhasilan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kemudian tantangannya apa saja Pak? Apa jadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak sebutkan tadi? Tantangannya ya seperti itu, kadang-kadang kita juga merasa kasihan dengan teman yang jauh, dengan faktor yang harus dilakukan bersama. Ada yang merasa iri karena mungkin kita memberikan kebijakan kepada kapan proses terjadi pengambilan keputusan itu Pak? Tak kala di saat Bapak berpoin kepada kasus tersebut, atau keesokan harinya diambil keputusan tersebut, atau nanti ada jeda waktu pengambilan keputusan itu Pak? kalau bisa diselesaikan secara langsung poin kita bisa lakukan, tapi kalau kita bisa lakukan secara mungkin kita panggil hari apa dengan jadwal apa, itu biasanya tidak langsung 7 poin, kita lihat situasi dan kondisi yang terjadi.
selama proses penyelesaian pengambilan keputusan tersebut ada nggak yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Ada sih yang mempermudah, biasanya itu dari yang bersangkutan kita coaching, nah, kita mencari solusi sama yang bersangkutan. Dalam pengambilan suatu keputusan itu kan terdapat beberapa kasus dan kemudian yang dibicarakan sama Bapak tadi. Pembelajaran apa yang Bapak dapat dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut, Pak? Cukup banyak hal yang kita ambil keputusan tersebut, kita bisa lebih ya, memperbaiki diri kita sendiri, bahwasanya kita tidak selamanya sih kita sebagai manusia ini sempurna. Kita tidak bisa sebagai manusia itu harus apa istilahnya terlalu saklek sama aturan, ya sama aturan. Kita lebih fleksibel lah, Lebih tepatnya lebih bijaksana ya, lagi dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, itu tadi wawancara singkat mengenai proses pengambilan keputusan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sama Pak Bambang Ariseno bisa menginspirasi dalam mengambil keputusan bagi guru-guru yang lain atau kepala sekolah yang lain. Terima kasih Pak atas waktunya. Baiklah, itu tadi proses wawancara yang saya lakukan. Nanti akan terjadi tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Salam guru hebat, Audia Persofia Angkatan 6 CGP mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam guru penggerak. Saya Audia Persofia CGP Angkatan 6 Kabupaten Lombok Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan berwawancara dengan Kepala Sekolah SDN 9 Buun Mas, Pak Hendra Hidayat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara Pak mengenai pengambilan keputusan yang berlandaskan dengan kebijakan. Sebagai kepala sekolah seperti apa sesuai dengan pengalaman Bapak? Pertanyaan pertama, selama ini yang pernah Bapak rasakan atau lakukan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Jadi dilema etika itu seperti apa, kemudian bujukan moral itu seperti apa Pak? Cara mengidentifikasi kasusnya. Biasanya bahwa dia yang saya lakukan itu pertama kan pilihan yang apa ini dulu kan, apa dulu yang jadi dilema etikanya tersebut kan, kemudian konfliknya seperti apa, dampak negatifnya juga harus kita pertimbangkan. Nah kemudian dalam mengambil keputusan ini juga kita harus coba libatkan beberapa warga sekolah, mungkin kan, dan rujukan moralnya ini misalkan apa ketika seseorang mempengaruhi untuk melakukan sesuatu bertentangan, nah kita di situ kalau yang saya lakukan adalah dengan mediasi terlebih dahulu, ya, Saling saling face to face dulu. nah itu ngobrol dulu lah kan, ngobrol dulu, diskusi dulu, kita ambil poin pentingnya yang mana. Oke, setelah itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah, terutama kasus yang di mana ada dilema etika sama-sama benar yang mengandung nilai kebijakan. Gimana tadi? Bagaimana Bapak menjalankan keputusan suatu pengambilan keputusan, terutama untuk kasus dilema etika yang sama-sama benar Pak. Contohnya ketika ada siswa terlambat gitu kan Pak, kan sesuai aturan kan benar. Ya. Kemudian secara ini kita juga harus melihat latar kenapa belakang, ya, nah, masalahnya seperti apa, ya. contohnya seperti itu Pak. Oh begitu, baik. Yang pasti kan kita harus identifikasi masalahnya itu kan, Ya. kemudian dianalisis nilai-nilainya seperti apa, kemudian kita juga harus punya
evaluasi alternatif yang lainnya juga Pak Udi. Terutama sih konsultasi terlebih dahulu juga kan. Ya. Mungkin itu Pak Udi. Oke. Terus setelah mengalami beberapa pengambilan keputusan, langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa Anda lakukan selama ini untuk menyikapi suatu kasus seperti itu? Keputusannya Bapak, langkah-langkahnya seperti apa sih? Langkah yang saya lakukan biasanya berkolaborasi dulu. Kita lakukan pendekatan dulu, kemudian kita ambil kebijakan yang fleksibel juga kan. Kemudian juga kita harus mampu mengatasi tekanan dulu. Dan jadi kita harus seimbangkan dulu gitu Pak. Netralisir dulu Ya, betul. situasi, terus lanjut ke eksekusi keputusan. Nah, betul. Oke. Terus selama ini apa saja sih Pak yang efektif dalam pengambilan keputusan itu? Menurut Bapak yang paling efektif itu seperti apa pengambilan keputusannya? Atau dari Bapak sendiri atau langsung dari musyawarah dulu atau seperti apa? Yang pasti kan kita harus menganalisa dulu kan. Kemudian kita diskusi dengan warga sekolah. Memang kan keputusan kebijakan terakhir kan muaranya atau finalnya kan ada di saya sebagai kepala sekolah atau Ya. sebagai pimpinan kan. Betul. Tapi saya juga mencoba mengajak warga sekolah untuk berdiskusi. Kita bersama mencoba memecahkan problem tersebut. Jadi kan yang Pak Odi juga rasakan kan ketika kita menghadapi satu kasus, saya selalu ngajak teman-teman guru juga untuk kumpul, kita diskusi bareng-bareng gitu kan. Oke. Selanjutnya, selama ini apa yang jadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Ya, kalau pengambilan keputusan ini kan beragam. Ya, beragam dalam artian gini, ketika kita mengambil keputusan A tentu saja ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi balik lagi kita pertimbangkan mana yang lebih bagus, mana yang lebih bermanfaat. Kalau memang ini misalkan keputusan A itu lebih bagus dan kita pertimbangkan hasil dampaknya seperti apa, itulah yang kita ambil. Jadi keputusannya terbaik ya Pak? Ya, keputusan terbaik yang kita ambil agar tidak merasa ketika guru dia menyampaikan suara atau ide-ide atau suatu kasus itu mencoba mencari solusi tapi kita tidak dengarkan terlebih dahulu kan sakit hati juga sebenarnya kan gitu Pak kasarnya. Terus Bapak ketika mengambil keputusan itu saat itu juga atau di kemudian hari, misalkan Bapak perlu waktu nih buat mengambil suatu keputusan. Oh, ternyata hari ini ada masalah seperti ini. Bapak putuskan hari ini juga atau besok menunggu lah istilahnya inspirasi di rumah gitu. Seperti apa seharusnya gitu. Kalau saya lebih melihat urgensinya Pak. Ya. Urgensinya ini sampai mana? Kalau misalkan ini penting kita harus hasil keputusan sekarang tidak bisa ditunda. Ya harus kita kan harus. Tapi kalau misalkan pertimbangan ininya masih keputusan ini masih bisa untuk besok nih. Kita cari solusi yang lain dulu, maksudnya dengan ngambil indikator-indikator lain. Misalkan ini udah kayaknya kalau kita putuskan sekarang tidak bisa, tapi kita harus tunggu besok misalkan. Balik lagi saya lihat urgensinya lebih dahulu gitu Pak. Oke, jadi tergantung dari Iya, urgensi betul. keputusan seperti apa. Betul Pak. Terus selama ini faktor apa yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi faktor-faktor apa aja? Apa sih yang bikin Bapak mudah mengambil suatu keputusan terhadap dilema-dilema tersebut? Apa ya? Mungkin kan karena pertama kan harus sikap jujur dulu kan. Ya. Kemudian juga kita perlu rekan juga. Rekan ini kan bisa dengan di lingkungan warga sekolah, dengan lingkungan di luar sekolah juga. Jadi kita terus jalin komunikasi untuk faktor-faktor tersebut. Itu kan maksudnya untuk melihat faktor apa nih yang menjadi apa tadi namanya? Dilema ITK. Dilema etika itu. Jadi kita tetap konsultasi dengan rekan-rekan dulu dan mungkin dengan kepala sekolah yang lain. Oke. Gitu Pak. Ya. Terus pembelajaran apa nih yang didapat dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema ITK ini? Ya, baik kalau pengalaman apa tadi?
dilema etika. Pembelajarannya ya? Ya, keputusannya. keputusannya. Jadi kita lebih apa namanya? Lebih pertama kan kemungkinan lebih cepat Pengambilan pengambilan keputusan. keputusan. Yang kedua juga kita sebagai pimpinan mencoba mengajak warga sekolah kan, itu kan meningkatkan silaturahmi juga, maksudnya tidak ada yang merasa Iya. dirugikan, tidak ada yang merasa dikesampingkan. Setiap warga sekolah jadi merasa memiliki sekolahnya itu. Oke Pak, terima kasih atas perbincangan wawancara, sungguh sangat menarik sekali. Itu tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 9 Buun Mas, Pak Hendra. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi kita bicarakan, kita diskusi bersama bisa jadi acuan bagi guru yang lain atau kepala sekolah lain untuk mengambil suatu keputusan yang bijak dalam menghadapi suatu kasus atau masalah. Terima kasih Baik. Pak Hendra, Baik, Pak Odi, semoga sama-sama. sehat selalu. Semoga sukses, lancar kegiatan ke depan. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.